Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah pengajaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 13 Juli tahun 2024, 25 maksud saya, kebenaran firman Tuhan akan mengangkat judul melatih tubuh beribadah. Nah, firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah mencelikan dan memberikan kami kesempatan kami untuk duduk diam dan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian yang berasal daripada Roh-Mu, menuntun setiap kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti janji saya kemarin ya, di minggu sebelumnya atau di episode sebelumnya dari Khotbah Sunday Blessing, kita ada membahas mengenai 3 disiplin rohani. Kita sedikit flashback. 3 disiplin rohani ini meliputi berdoa dan berjaga-jaga, yang kedua merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan yang terakhir melatih tubuh beribadah. Nah, secara spesifik yang ketiga ini baru saya sampaikan di dalam khotbah minggu pekan ini, saudaraku ya. Jadi tanpa mengurangi sukacita kita, tanpa mengurangi bobot daripada khotbah saya di pekan yang lalu, saya mau menyediakan ruang tersendiri lah bagi khotbah mengenai melatih tubuh beribadah. Nah, orang banyak berpikir melatih tubuh beribadah ini selalu dikaitkan dengan rutinitas ibadah, rutinitas kebaktian di gereja, rutinitas komsel, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus menyadari juga bahwa ayat ini ditulis di sekitar abad pertama. Jadi kita harus memahami beribadah bagi orang-orang atau murid-murid Yesus dan jemaat mula-mula pada masa itu seperti apa. Kita tidak bisa menyamakan bahwa beribadah itu seperti kita yang ke gereja setiap hari Minggu, kemudian praise and worship dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Konteks beribadah yang dilakukan murid-murid Yesus dan jemaat mula-mula itu seperti apa? Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ternyata makna beribadah dalam konteks ini diambil dari bahasa Yunani, itu ialah eusebeia, yang artinya atau lebih tepat diartikan itu sebagai kesalehan. Dengan kata lain, hidup takut akan Allah. Jadi beribadah dalam konteks firman Tuhan ini bukan sekedar ritual atau liturgi, melainkan seluruh sikap hidup yang mencerminkan penghormatan dan ketaatan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan salah pahami ya. Makna beribadah berakar dari kata eusebeia yang berarti kesalehan atau hidup takut akan Tuhan. Nah, lalu bagaimana praktek beribadah murid-murid Yesus dan jemaat mula-mula? Jadi ibadah sebagai kehidupan sehari-hari itu yang paling pertama bagi murid Yesus adalah ketaatan terhadap ajaran Yesus. Bukankah Yesus di dalam pemberitaan
kerajaan Allah. Dia selalu mengkhotbahkan hal-hal yang sifatnya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Di dalamnya tuh Yesus mengajarkan ketaatan terhadap ajaran Yesus, yaitu kasih terhadap sesama, pengampunan, kerendahan hati, pelayanan, menyangkal diri, memikul salib. Jadi mereka melihat ibadah atau mereka memandang ibadah bukan hanya sebagai aktivitas di tempat ibadah, saudaraku, tetapi gaya hidup yang konsisten. Nah, saudara perlu tahu bahwa ada konsep Yahudi yang bernama halakah. Konsep agama Yahudi yang disebut halakah, yakni cara hidup berdasarkan Taurat. Nah, bedanya di sini murid-murid memiliki gaya hidup yang seperti Yesus. Jadi mereka meneladani dan taat kepada ajaran Yesus Kristus. Yang kedua, praktik beribadah oleh murid Yesus dan jemaat mula-mula itu berbentuk persekutuan doa bersama-sama, saudara ya. Dikatakan di dalam Kisah Rasul itu jemaat mula-mula itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecah roti dan berdoa. Jadi mereka tidak memiliki gaya ibadah modern seperti kita, kebaktian di minggu di gereja, karena ya tidak ada istilah gereja dalam konteks bangunan gereja seperti zaman sekarang. Ibadah jemaat mula-mula lebih mirip seperti ibadah rumah tangga atau komunitas sel ya. Yang intinya tuh ada keintiman, ada kerjasama, penuh pengajaran dan doa, saudaraku ya. Kemudian praktik beribadah oleh murid-murid Yesus dan jemaat mula-mula itu berbicara soal membaca dan mengajarkan kitab suci. Ya. Kalau saudara lihat ya, setiap kali Yesus masuk ke tempat ibadah pada hari peribadatan atau hari Sabat, ia biasanya akan membaca satu bagian firman Tuhan dan dia mulai mengajarkannya. Nah, ini ibadah bagi orang Yahudi seperti ini. Jadi kita berangkat dari situ, kenapa kita melihat nafasnya orang Yahudi ini ya ibadahnya seperti itu? Karena sekali lagi Alkitab kita memang ditulis dari sudut pandang orang Yahudi dengan nafasnya orang Yahudi, dan memang orang Yahudi yang menulisnya. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa di dalam ibadah kita jangan abaikan yang namanya membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, termasuk mengajarkannya ya. Memang khotbah itu akhirnya penting, karena di dalam ibadah tidak akan sempurna tanpa adanya pengajaran firman Tuhan. Karena bagi orang Yahudi, pokok daripada ibadah mereka ialah membaca Taurat, kemudian menafsirkannya dan mengajarkannya. Nah, yang keempat, praktik ibadah murid-murid Yesus dan jemaat mula-mula adalah pelayanan kasih dan solidaritas. Ya, pelayanan kasih seperti apa? Mereka menganggap bahwa harta yang mereka miliki itu adalah titipan daripada Tuhan. Tidak seharusnya mereka nikmati sendiri. Sehingga mereka belajar untuk membantu yang miskin sebagai bentuk ibadah yang nyata. Ya, saudara ya. Dan yang terakhir, praktek ibadah oleh murid Yesus dan jemaat mula-mula itu adalah menghidupi Injil. Termasuk di dalam penderitaan dan penganiayaan. Mereka tetap setia. Ini yang harus kita teladani, kesetiaan mengiring Yesus, kesetiaan mengikuti Yesus. Jangan cuma percaya, memberi diri dibaptis tapi nggak setia sampai akhir. Itu berarti ibadahmu itu tidak sempurna, tidak sejati. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan latihan badani? Nah, zaman sekarang latihan badani itu sah-sah saja sih, saudara ya. Jadi seperti berolahraga, jogging, fitness, nge-gym, zumba, aerobik, atau apapun saudara sebutkan namanya zaman sekarang, macam-macam, kalistenik kek, yoga kek, apa kek, semuanya itu bicara soal latihan badani. Latihan badani kan tujuannya untuk membentuk tubuh atau demi kesehatan tubuh, saudaraku ya. Ada orang yang mengejar fisiknya langsing. Di samping diet, dia juga mengejar itu dengan cara berolahraga. Ya, olahraga bagus, jantung sehat. Bentuk daripada pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan ya berolahraga.
Tapi di satu sisi juga jangan rakus, saudaraku ya. Namun di sini Rasul Paulus bukan menentang perawatan fisik ya. Ia menegaskan bahwa latihan jasmani itu memang memberi manfaat, tetapi sifatnya sementara dan terbatas. Sedangkan hidup saleh atau eusebia itu atau ibadah itu menyangkut keselamatan kekal, saudara. Saya percaya kelak kalau kita sudah mati seperti itu secara lahiriah, kemudian kita dibangkitkan dalam kebangkitan yang kedua, kita mengalami yang namanya keselamatan kekal, hidup kekal bersama Tuhan. Nah, dalam hal ini rutinitas saudara nge-gym, saudara jogging, saudara jalan sehat tidak akan bisa menolong saudara di sini. Ketika saudara di hadapan tata pengadilan Tuhan, saudara ditanya ya oleh Tuhan, saudara jawab, Tuhan, kenapa aku gak masuk dalam kerajaan-Mu? Kenapa aku tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah? Padahal aku sudah rutin nge-gym, sudah rutin olahraga. Ya itu tadi ayat firman-Nya, latihan badani terbatas. Ya saudara ya, latihan ibadah tidak pernah saudara lakukan. Saya terus terang ya, orang lebih punya effort loh kalau latihan fisik ya. Kadang-kadang orang punya jadwal nge-gym itu rutin sekali. Mereka rela full body workout atau rela menghajar anggota-anggota tubuhnya supaya kelihatan mantap gitu ya. Cowok-cowok pengen dadanya bidang, perutnya six pack, saudara. Tapi firman Tuhan di sini berkata latihan badani terbatas gunanya. Sementara hidup saleh atau hidup beribadah itu menyangkut keselamatan kekal. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk belajar memperlengkapi diri kita. Sadar bahwa dengan beribadah itu kita sedang memperlengkapi diri kita dengan kebenaran, dengan karakter ilahi, dengan sifat-sifat Kristus. Ya, ibadah sekali lagi itu pusat daripada patokan istilahnya, pusat daripada teladan kita, role model kita yaitu Yesus dan ajarannya. Maka ibadah yang kita lakukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, saudara ya. Kalau kita mau lihat kembali kepada akar, tata krama akar budaya dan praktek Yahudi di dalam abad pertama soal ibadah, saudaraku ya. Orang Yahudi itu mereka punya ada istilah yang namanya Beit Midrash ya. Ini menarik saudara ya. Karena Yahudi dengan Arab itu bisa dibilang satu rumpun Semitik ya. Jadi bahasanya itu rada mirip ya. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa dalam bahasa Yahudi itu belajar itu artinya midras ya. Makanya ada bahasa Arab yang disebut madrasah, itu mirip ya. Midras dan madrasah. Peran Beit Midrash artinya bagi orang Yahudi, mereka punya budaya ibadah itu bicara soal rumah belajar ya. Kemudian kebiasaan mengucapkan Shema. Shema itu kalau tidak salah 2 sampai Shema itu kayak suatu pengucapan atau gimana ya. Kita kan punya kebiasaan kalau bertemu seseorang tuh mengucapkan Shalom seperti itu. Itu seperti sebuah kebiasaan dan mereka tuh punya Shema. Orang Yahudi mengucapkan Shema itu 2 kali sehari, saudaraku. Shema Israel itu apa? Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu adalah Shema Israel ya. Itu ucapan rutin mereka. Jadi ibadah itu bukan hanya ritual, saudaraku, tetapi kasih yang utuh dan total kepada Allah. Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Jadi dari pagi hingga malam tuh seharusnya seluruh hidup kita harus mencerminkan pengabdian ini ya. Kemudian
kebiasaan orang Yahudi di dalam mereka mempraktikkan ibadah itu ialah ibadah 3 kali ya, doa 3 waktu. Kalau saudara kita umat Muslim itu ada doa 5 waktu ya, sembahyang 5 waktu. Kalau orang Yahudi doa 3 waktu, yakni sakarit pagi, mincah itu sore, dan malam itu ma'arif ya. Jadi Yesus pun mengajarkan para murid-muridnya dengan teladan ini. Yesus mengajak murid-muridnya juga berdoa, naik ke bait Allah pada jam 2 sore, jam doa sore maksud saya. Kemudian pagi-pagi buta Yesus menunjukkan bagaimana ia berdoa di saat semua orang lagi tertidur. Jadi kita juga harus punya dedikasi loh dalam beribadah ini. Jangan cuma berpikir bahwa ibadah ini di gereja. Ibadah yang sejati itu ya hidup kita ini. Kita ini bait Roh Kudus, saudaraku. Pusat peribadatan sakramental bangsa Israel itu adalah bait Roh Kudus. Sementara Rasul Paulus berkata tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi pusat peribadatan orang percaya itu bukan di gereja secara bangunan atau secara yayasan atau lembaga, itu bukan, tetapi hidup kita ini. Jadi ibadah yang sejati ini harusnya ibadah setiap hari. Saudara ya. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 31 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Seharusnya seperti itu, ibadah yang sejati seperti itu. Kemudian ibadah bagi orang Yahudi itu adalah bait midrash atau rumah belajar. Mereka punya kebiasaan di dalam rumah belajar itu yaitu menghafal kitab suci, menghafal ayat-ayat kitab suci. Kalau saudara tahu bahwa anak-anak Yahudi belajar Taurat sejak usia dini, saudaraku ya. Pada usia 12-13 sebagian besar laki-laki sudah menghafal Taurat. Dan banyak bagian dari nabi-nabi dan tulisan. Nah sekarang ketika Paulus berkata latihlah dirimu beribadah, ia juga menunjukkan pola hidup disiplin belajar seperti yang dilakukan di bait midrash. Jadi kita harus juga melatih diri kita. Boro-boro menghafal ayat firman Tuhan. Saudara bisa baca Alkitab juga banyak kali kita males, saudaraku ya. Sebenarnya saudara tuh tidak males, Bapak Ibu saudaraku. Saya mau kasih kesaksian ya bahwa ternyata kebanyakan dari kita itu tidak bisa menangkap kebenaran firman Tuhan. Biasanya banyak di antara kita tuh belum bertobat. Walaupun kita sudah menjadi Kristen, banyak kita yang belum bertobat, belum lahir baru. Jadi belum ada roh Tuhan yang menaungi hidup kita. Sehingga kita sulit memahami firman Tuhan. Baca firman Tuhan juga terasa jadi beban. Baca Alkitab tuh sebentar-sebentar bikin ngantuk. Itu adalah contoh dari manusia duniawi. Tandanya bahwa kita masih belum lahir baru, belum dipenuhi rohnya. Nah beda cerita kalau saudara dipenuhi lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus, saudara biasanya akan memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Nah budaya Israel yang berikut, yang keempat, ya ini komunitas kecil atau hafurah ya. Mereka punya kebiasaan membentuk komunitas kecil di mana mereka belajar, berdoa dan berbagi kehidupan. Di dalamnya ada kesaksian seperti masa sekarang tuh harusnya ya seperti persekutuan doa di rumah, komunitas sel. Jadi jangan cuma fokus kepada ibadah gereja-gereja besar. Kadang-kadang ibadah gereja besar tuh formalitas semata, saudaraku ya. Tidak mencerminkan gaya ibadah gereja mula-mula. Berangkat kita nggak saling tegur sapa, paling cuma formalitas, ketawa karir, senyum karir, saudaraku, salaman. Tapi kita nggak saling kenal. Tidak seperti itu komunitas seharusnya, saudaraku ya. Dan yang terakhir, ibadah dalam kebiasaan orang Yahudi itu adalah berkorban atau mempersembahkan korban dan penyembahan di bait Allah. Jadi tempat mereka biasanya mempersembahkan korban ialah bait suci, tempat atau pusat peribadatan mereka. Tidak hanya tempat korban, juga perayaan hari raya. Nah sekarang bedanya, Yesus menggeser fokus dari ritual ke relasi. Jadi bukan lagi, ibadah itu bukan cuma sekedar sebuah ritual atau rutinitas, melainkan relationship. Bagaimana saudara bisa mengatakan ini?
Aku menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Itu kata Yesus. Jadi jemaat mula-mula melihat Yesus itu sebagai korban sejati. Maka hidup beribadah atau hidup saleh itu, eusebia itu, artinya kita mengasihi sesama dan mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh kita. Artinya kita pakai tubuh kita ini untuk melakukan kebenaran, melakukan kasih, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita beribadah dengan benar. Tidak cuma beribadah rutin dan rajin, tetapi beribadah dengan benar. Karena apa yang saya sampaikan ini berbeda dengan ibadah sekedar ke gereja. Ini sesuatu yang intimate, sesuatu yang mendalam, sesuatu yang jujur, yang tulus. Sesuatu yang kita lakukan tidak cuma di tempat ibadah, tetapi 24 jam bersama-sama dengan Tuhan. Ya saudaraku ya, ibadah bisa membuat kita munafik. Kita bisa aja tampak kelihatan menjadi orang yang alim, ya saudaraku ya, menjadi orang yang suci. Tetapi tidak ada yang tahu dalam hati kita. Itu sebabnya ibadah yang sejati bukan yang kelihatan di luar. Melainkan ibadah yang sejati itu adalah kasih yang mengalir dari dalam hati kita. Saudara ya. Kemudian Yesus berkata bahwa beribadah itu tidak tergantung lagi tempat. Dia ngobrol dengan seorang perempuan Samaria. Kamu bangsa Israel menyembah di sini. Kalian menyembah di mana? Tetapi akan tiba saatnya penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan ditentukan tempat lagi saudaraku ya. Peribadatan itu bukan ditentukan dengan tempat lagi. Tapi tidak berarti bahwa ibadah di gereja itu salah. Namun kalau saudara mau berkaca atau melihat dari kebenaran firman ini sama sekali tidak mengajarkan tentang ibadah itu semata di gereja. Tapi bicara soal kehidupan kita dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, ibadah sebagai perwujudan kerajaan Allah. Ya, ibadah yang sejati. Kata Matius 25 ayat 31 sampai 46, memberi makan orang lapar, menyambut orang asing, merawat yang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara. Jadi saudara lihat, ibadah yang sejati itu bukan bukan cuma ke gereja, tetapi bicara soal buah secara sosial dan spiritual. Buah dari pertobatan di mana kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mulai merombak paradigma kita selama ini tentang beribadah. Melatih diri beribadah, termasuk di dalamnya saudara saya sudah memberikan saudara perbandingan antara ibadah orang Yahudi dan contoh ibadah kita di masa sekarang. Mari kita mulai mendisiplinkan diri kita lebih lagi beribadah. Saya tidak katakan ibadah hari Minggu itu salah. Tetap lakukan, namun tambahkanlah lagi. Karena bagi saya ibadah hari Minggu itu cuma 10% doang saudaraku ya. Sisanya 90%-nya saudara adalah setiap hari bersama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar setiap kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi penyembah yang benar. Kami boleh melatih diri kami, tubuh kami beribadah Tuhan. Kami boleh mendisiplinkan daging-daging kami yang lemah ini Tuhan. Supaya boleh menuruti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.